Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Semoga rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan channel ini senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kali ini memenuhi permintaan dari beberapa teman kepala desa yang ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan bengkok untuk PLH. Jadi begini rekan-rekan, ketika jabatan aparatur pemerintah desa itu kosong, maka kepala desa dapat menunjuk perangkat desa yang lain menjadi PLH. Mayoritas yang ada di Kabupaten Magetan ini PLH ini kosong rata-rata dalam formasi sekretaris desa, karena sekdes PNS ditarik seluruhnya ke pemerintah daerah. Nah, terkait dengan lowongan sekdes ini ada beberapa desa yang sudah mengisi, ada juga yang belum karena sudah jalan dengan dibentuknya atau diangkatnya PLH. Nah, pertanyaannya muncul ketika, Pak, bagaimana PLH ini nasibnya, bengkoknya bagaimana, bengkok sekdesnya? Jadi begini rekan-rekan, ketika PLH maka jabatan induknya kan kosong, sekdes ini. Ketika jabatan induk itu kosong, maka tanah bengkok yang tadinya untuk sekdes ini secara otomatis berubah nama menjadi tanah kas desa. Artinya dia menjadi kekayaan desa. Pengelolaannya ini dengan cara disewakan boleh, kemudian dikelola oleh desa sendiri boleh. Nah, ketika tata cara penyewaan dan pengelolaan ini dituangkan dalam perdes, artinya kepala desa dengan BPD harus berembuk untuk mengelola tanah bengkok ini yang ex cari ini, yang sudah berubah menjadi bondo deso ini, untuk digunakan dan masuk di dalam APBD setahun berjalan. Jadi kalau hari ini disewakan, ya sudah ada perdesnya tentang penyewaan, sudah ada penetapan kepala desa tentang siapa yang menyewa, kemudian uangnya itu masuk ke APBDes saat ini, ya, masuk ke rekening desa saat ini. Nah, bagaimana kalau penyewaannya lebih dari 1 tahun? Jadi ketika penyewaan itu lebih dari 1 tahun, maka kapan uang itu diterima? Kalau uang itu diterima sekarang, maka otomatis uang itu harus masuk ke RKD-nya sekarang. Tahun berikutnya jangan dimunculkan lagi, karena sudah dimasukkan di tahun sekarang. Misalkan disewakan 2 tahun, makanya tahun pertama begitu masuk, ini duit langsung masuk ke rekening kas desa di tahun pertama. Tahun kedua sudah tidak ada penyewaan lagi, karena masa berlaku sewanya sampai dengan tahun kedua. Nah, ketika terjadi seperti ini, ada yang menaikkan bengkoknya PLH bagaimana? PLH ini pekerjaan tambahan. Jadi apabila misalkan ada satu orang KAUR yang diperintahkan untuk menjadi PLH, maka siltapnya ya siltap siltapnya KAUR, bukan siltapnya sekdes, tapi siltapnya KAUR karena dia PLH. Tunjangannya bagaimana ya? Tunjangannya KAUR. Jadi di sini ada perbedaan antara pejabat definitif dengan pelaksana harian. Kalau pejabat definitif itu melekat seluruhnya, tapi kalau PLH itu tidak. Jadi PLH itu hanya melaksanakan tugas kedinasan saja, selaku jabatan yang diampunya. Kemudian bagaimana dengan operasional? Kalau operasional itu boleh. Operasional misalkan honor, itu ambil salah satu yang paling besar. Jadi tidak boleh dalam satu kegiatan dapat 2 honor. Pak, berat kalau gitu jadi PLH. Iya, karena ini tugas tambahan. Jadi PLH itu bukan pejabat definitif, itu lain. Makanya beda antara PLH dengan pejabat definitif di situ. Dan tidak boleh PLH mengerjakan bengkok. Bengkoknya untuk PLH, Pak, tidak boleh. Jadi ketika kosong, bengkok ini berubah nama menjadi tanah kas desa, atau kita familiar dengan istilah bondo deso. Nanti sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan bondo deso, nanti coba akan saya kupas lagi, saya perjelas lagi di kesempatan berikutnya. Demikian rekan-rekan yang dapat
saya sampaikan sehubungan dengan adanya masukan tentang pertanyaan hak-hak dari seorang PLH. Jadi untuk rekan-rekan yang menjadi PLH, saya hanya bisa mengasih support bahwa aturan mainnya seperti itu. Justru nanti salah ketika terjadi overlap, mengambil punya yang definitif, kemudian tunjangannya juga tunjangan definitif. Ini menjadi masalah di kemudian hari nantinya daripada mengembalikan. Lebih baik laksanakan tugas dengan baik. Beban pekerjaan yang tambah ini karena panjenengan dipercaya oleh kepala desa untuk mendapatkan beban tambahan dan panjenengan dianggap mampu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan-masukannya, atas beberapa permintaan yang ingin dikupas di sini. Kali ini kita bahas tentang bengkok dan PLH. Arahnya sudah jelas seperti itu. Terima kasih rekan-rekan. Silahkan kalau panjenengan suka dan ini bermanfaat dibagikan ke teman-teman perangkat yang lain, ke anggota BPD yang lain, karena ini ada dua yang bertanya, dari BPD dan dari kepala desa. Jadi seperti itu. Kemudian terima kasih panjenengan sudah subscribe, kemudian ngasih tanda jempol. Itu bentuk apresiasi panjenengan terhadap channel Dadi Timar ini. Mudah-mudahan Dadi Timar benar-benar bisa menjadi penyemangat dan pencerah nanti ketika ada hal-hal yang kurang jelas. Terima kasih, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.